Perkenalkan, nama saya Naura Salsabila Disti. Saya dari kelas PBIA 2023 dengan NIM akhir 230201300027. Di sini saya akan memenuhi tugas media pembelajaran.
Hai, perkenalkan nama saya Nora Sasubila Disti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran Clark News. Clark News merupakan media pembelajaran untuk SD kelas 8 elemen membaca dan memirsa. Clark News adalah permainan edukatif dan menggabungkan kesenangan coklat tradisional dengan pembelajaran dari teks berita. Anak-anak di sini akan bermain dalam tim, menjawab pertanyaan menarik sesuai hasil biji dari lubang congklak sambil belajar mengenal dan memahami teks berita. Permainan ini tidak hanya mengasah strategi dan keterampilan dalam berhitung dalam congklak, tapi juga memperdalam pemahaman siswa tentang unsur-unsur berita dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari teks berita. Di sini ada pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa aktual dan faktual kepada masyarakat. Faktual dalam teks berita ada hal yang disampaikan berdasarkan fakta, sedangkan aktual dalam teks berita adalah memberikan hal-hal yang baru terjadi atau yang sedang terjadi sekarang atau yang sedang viral sekarang. Di sini ada tujuan teks berita. Tujuan teks berita di sini. Ada tujuan teks berita di sini. Tujuan teks berita untuk memberikan informasi terkini, bantu masyarakat lebih waspada serta dasar pengambilan keputusan. Di sini ada unsur-unsur teks berita. Kita akan membuat mengenai unsur-unsur teks berita. Di sini pertama ada apa atau what merupakan kata yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Terus yang kedua ada di mana atau where. Di situ merupakan memberitahu lokasi peristiwa tersebut terjadi. Terus di sini ada kapan atau when yang menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Terus yang selanjutnya ada siapa atau ada wo yang menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut, bisa pelaku, korban, atau saksi mata. Terus ada mengapa atau why, itu adalah jawaban dari penyebab, alasan, atau latar belakang peristiwa. Dan terakhir ada bagaimana atau how. Di sini itu menjelaskan proses terjadi peristiwa dalam kondisi terkini sesuai urutan waktu. Di sini juga ada struktur teks berita. Yang pertama itu ada kepala berita. Kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Terus yang kedua ada tubuh berita. Di sini tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan bagian kepala berita. Yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita terdapat jawaban atas pertanyaan mengenai mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Struktur ini memuat latar belakang, penyebab, hingga upaya yang dilakukan pihak terkait untuk menyelesaikan peristiwa tersebut. Terus yang terakhir ada ekor berita. Ekor berita di sini itu bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jika ekor berita ini dihilangkan maka tidak berpengaruh terhadap pokok berita. Jadi kalau tidak terdapat ekor berita tuh tidak apa-apa karena tidak akan mempengaruhi tubuh berita ini. Terus ada yang terakhir ada ciri-ciri. Di sini ciri-ciri itu bersifat, yang pertama ada bersifat faktual dan aktual. Terus yang kedua menyajikan informasi secara unik dan menarik dengan pemilihan kata-kata yang membuat pembaca merasa tertarik. Terus yang ketiga ada memiliki kronologis kejadiannya jelas. Yang keempat menggunakan bahasa baku, sederhana dan komunikatif. Dan yang terakhir objektif dan tidak memihak. Di sini saya juga terdapat
contoh teks berita dengan judul mulai Juli 2025 siswa akan senam otak usai makanan bergizi gratis. Di sini tuh terdapat ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Bukan hanya itu, satu lagi terdapat contoh, yang satu itu terdapat digitalisasi sekolah, Prabowo akan bagi-bagi televisi dan kumpulkan ratusan guru. Di sini juga terdapat struktur berita yang jelas dan lengkap, ada tubuh berita, ekor berita, dan kepala berita. Di sini kita akan bermain Klaknyos teks berita media pembelajaran dengan murid kelas 8 SMP yang bernama Atika Isra Zahwa dan Anzara Lea. Nah, di sini mereka akan saya bagi mengenai berita dari Klaknyos tadi. Dan kita bermain dengan media pembelajaran congklak. Ini alat permainan tradisional dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh mereka nanti. Di sini kita akan memulai permainan Klaknyos. Sebelum memulai permainan, di sini mereka sudah mempelajari mengenai materi-materi Klaknyos yang terdapat dalam scrapbook Klaknyos tadi. Dan saya sudah membagikan mengenai teks berita yang akan mereka mainkan nanti, dan nanti juga mereka akan mempelajari memainkan mengenai materi-materi Klaknyos tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam gelas-gelas antara gelas ganjil dan gelas genap tersebut. Di sini mereka akan memulainya dengan sweet terlebih dahulu. Yang menang terlebih dahulu akan memainkan permainan congklak terlebih dahulu. Yuk, untuk memulai sweet terlebih dahulu. Ya, di sini Mbak Atika memenangkan sweet dan Mbak Atika akan memainkan terlebih dahulu permainan congklak tersebut. Untuk Mbak Atika dipersilakan. Ya, di situ Mbak Atika akan menghitung jumlah dari biji congklak tersebut. Ya, Mbak Atika untuk menghitung biji-biji tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apakah itu genap atau ganjil, Mbak Atika? Ganjil. Ya, Mbak Atika dipersilakan untuk mengambil pertanyaan ganjil di gelas yang ini dan membacanya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jelaskan menurut pemahamanmu mengenai teks berita. Di sini Mbak Atika mendapatkan pertanyaan yang mengenai jelaskan menurut pemahamanmu mengenai teks berita. Di sini Mbak Atika akan menjelaskan mengenai pemahaman Mbak Atika mengenai apa tuh yang dimaksud dengan teks berita dari penjelasan dalam scrapbook Klaknyos permainan pembelajaran tadi. Jadi, teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa aktual atau faktual kepada masyarakat. Faktual dalam teks berita adalah berita yang disampaikan berdasarkan fakta. Sedangkan aktual dalam teks berita adalah memberikan hal-hal yang baru terjadi atau yang sedang terjadi. Ya, di sini Mbak Atika menjawab pengertian teks berita dari scrapbook yang telah saya jelaskan tadi tentang teks berita. Ya, dan jawabannya benar. Terima kasih Mbak Atika. Iya. Selanjutnya di sini giliran untuk Mbak Aurel untuk memainkan permainan pembelajaran Klaknyos. Silakan Mbak Aurel untuk memainkannya.
Ya, silahkan Mbak Aurel menghitung berapa jumlah biji yang Mbak Aurel dapatkan dari mainkan Clock News berikut. 1, 2, 3. 3. Nah, 3 di situ ganjil atau genap Mbak Aurel? Ganjil. Oh, oke. Silahkan Mbak Aurel untuk mengambil pertanyaan ganjil dari gelas tersebut. Ya, di sini Mbak Aurel mendapatkan pertanyaan dari gelas ganjil dari jumlah biji 3 dari permainan congklak tadi. Di sini Mbak Aurel mendapatkan pertanyaan apa Mbak Aurel? Jelaskan yang dimaksud bagaimana atau how dalam teks berita. Ya, silahkan Mbak Aurel menjelaskan mengenai bagaimana atau how dalam teks berita yang sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana atau how menjelaskan proses terjadinya peristiwa dan kondisi terkini sesuai urutan waktu. Ya, benar. Mbak Aurel menjelaskan sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi mengenai apa sih yang dimaksud bagaimana atau how dalam unsur-unsur dalam teks berita. Terima kasih Mbak Aurel.